Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10, mahasiswa-mahasiswi Universitas Potensi Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen C Malang. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang dana pensiun mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Nah, sebelum menjelaskan materi mengenai dana pensiun, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Anissa, kelas manajemen Cimalang, mahasiswa dari Universitas Potensi Utama dengan NIM 194400013. Saya di sini sebagai pemateri penjelasan tentang dana pensiun. Terima kasih. Nama saya Nuriska Astari, NIM saya 194400013. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livi Fiona, NIM saya 194400013. Saya sebagai pemateri ketiga di dalam kelompok 10. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan mengenai dana pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Anissa. Selamat malam semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dana pensiun. Balai Putih: A. Pengertian dana pensiun. B. Tujuan dan fungsi dana pensiun. C. Jenis dana pensiun. D. Jenis pensiun. E. Peserta dan usia pensiun. F. Sistem pembayaran. G. Program pensiun. H. Manajemen kekayaan dana pensiun. I. Mekanisme DPLK syariah. Dan J. Asas-asas dana pensiun. Selanjutnya yaitu pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Pengertian perusahaan sendiri secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya, pensiun dapat diberikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapat dana pensiun. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Selanjutnya saya akan membahas B, yaitu tujuan dan fungsi dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perusahaan sendiri, yaitu kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan. Yang ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasinya. 2. Peserta. A. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. B. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja. 3. Lembaga pengelola pensiun. A. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. B. Turut membantu dan mendukung program pemerintah. C. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.
Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain, yang pertama asuransi, yaitu peserta meninggalkan dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua, tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Selanjutnya, C. Jenis dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun keuangan. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendiri DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank ataupun perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Nah, tidak tertutup kemungkinan pula bagi karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendiri DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, D. Jenis-jenis pensiun. Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada, sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, secara umum, jenis dana pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain. Yang pertama, pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan perusahaan. Nah, sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua, pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga, pensiun ditunda. Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada usia pensiun tercapai. Nah, yang keempat atau yang terakhir, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu E. Peserta dan usia pensiun. 1. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya atau seminimalnya 18 tahun atau telah kawin atau menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. 2. Usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, pensiun normal atau normal retirement adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun.
Dan kemudian pensiun dipercepat atau early retirement adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun. Kemudian ada pensiun ditunda atau deferred retirement, yaitu ketentuan ini tuh memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja. Kemudian pensiun cacat, apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya. Kemudian F, sistem pembayaran. Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawan. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Dengan kata lain, setiap sistem pembayaran mengandung suatu maksud tertentu yang saling menguntungkan. Ada dua macam pembayaran uang pensiun yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, baik untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP. Ketentuan ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 343 KMK 017/1998 tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini, pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua rumus yang tersedia, yaitu rumus bulanan atau rumus sekaligus. Kemudian G, program pensiun. Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Program pensiun terdiri dari 3 golongan. Ketiga program tersebut mempunyai kekhususan masing-masing, yaitu 1. Program pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan. Nah, di dalam ini terdapat Money Purchase Plan dan Saving Plan. Kemudian yang kedua ada program pensiun manfaat pasti, yaitu adalah program pensiun yang manfaatnya diterapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Kemudian 3, program pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu adalah program pensiun iuran pasti dengan iuran yang hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Kemudian H, manajemen kekayaan dana pensiun. Pendanaan suatu program pensiun, apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau tujuan pengelolaan manajemen keuangan, akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-biaya langsung suatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiun iuran pasti. Kemudian I, mekanisme DPLK syariah. Umumnya produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberi jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah umumnya adalah 1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha. 2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah. 3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah. 4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp100.000. 5. Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga. 6. Membayar biaya pendaftaran. 7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa. 8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah. Kemudian J. Asas-asas dana pensiun. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 didasarkan pada asas sebagai berikut. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. 3. Asas pembinaan dan pengawasan. 4. Asas penundaan manfaat. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Dana pensiun diberikan tidak hanya semata-mata merupakan kewajiban moral bagi perusahaan kepada karyawannya, tetapi juga merupakan daya insentif bagi para karyawannya untuk lebih termotivasi dalam bekerja, sehingga para karyawannya dapat bekerja lebih baik lagi untuk perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.